beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita ini beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka kelompok-kelompok Islam yang paling dekat dengan Al-Quran dan Sunnah adalah golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah ini yang menyebarkan dan mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini hanya bukan propaganda, tetapi memang sungguhan. Sekarang ini, sejak beberapa waktu yang lalu lah, atau mungkin menjelang kemerdekaan, sejak munculnya dan menyebarnya faham Wahabi atau Salafi Wahabi di negeri kita, mereka ini membawa propaganda atau opini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan itu hanya propaganda. Kembali kepada Al-Quran dan Sunnah itu hanya propaganda. Tujuannya apa? Ajakan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ini tujuannya agar kita meninggalkan ulama-ulama kita dulu. Di mana ulama-ulama kita dulu di dalam beragama mengikuti sistem bermadhab. Lalu mereka mengatakan taklid di dalam agama tidak boleh, gak boleh bermadhab, harus kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Dan ini propaganda seperti ini bahaya, saudara. Mengapa bahaya? Berarti ini menuntut semua masyarakat termasuk orang awam itu mengetahui dalil. Padahal mewajibkan orang awam mengikuti dalil, mengetahui dalil, ini bukan konsepnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau kita ngaku Ahlus Sunnah, kita harus cinta Sunnah. Kita berusaha untuk menghidupkan apa? Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru disebut Ahlus Sunnah. Jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau masih benci sama Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku Ahlus Sunnah kalau ternyata perbuatan kita masih sangat jauh daripada Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Emang Ahlus Sunnah itu cuma ngaku-ngaku doang? Kalau ngaku-ngaku semua orang bisa, Pak. Sebelumnya kita ingin mendefinisikan apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah, Pak. Dan kapan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu muncul? Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 3 kata. Ahlu, yang kedua Sunnah, yang ketiga yaitu Al-Jamaah. Ahlus Sunnah, kenapa mereka disebut dengan Ahlus Sunnah? Mereka disebut semua Ahlus Sunnah, mereka disebut Ahlus Sunnah distimsakihim bisunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka senantiasa berpegang kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah? Sunnah secara bahasa dari kata sanna yasunnu sunnatan, artinya tariqah, tata cara. Secara bahasa begitu. Fulan sanna sunnatan ay bada'a sunnatan wa tariqatan. Seseorang dikatakan sanna sunnatan artinya dia memulai sebuah tata cara. Makanya Nabi SAW bersabda, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi an yunqasa min ujurihi syai'a." Siapa yang memulai tata cara yang baik dalam Islam, maka bagi dia pahalanya dan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi daripada pahala mereka sedikit pun juga. Faman sanna sunnatan sayyi'atan, dan siapa yang memulai tata cara yang buruk dalam Islam, maka bagi dia dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa mereka sedikit pun juga. Adapun sunnah secara istilah itu apa? Yaitu kullu ta'alimi Rasul. Semua ajaran Rasulullah, semua yang Rasulullah ajarkan itu disebut dengan sunnah. Makanya ada Al-Quran dan Sunnah. Ahlus Sunnah siapa? Itu yang berpegang kepada apa? Sunnah. Apa itu? Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada kita. Di mana sunnah adalah merupakan dasar Islam.
Sunnah adalah merupakan sumber Islam, Al-Quran dan Sunnah. Dan Sunnah fungsinya apa? Menjelaskan Al-Quran. Allah berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami turunkan kepada engkau hai Muhammad az-zikr, itu Al-Quran. Untuk apa? Litubayyana lin-nas, agar kamu menjelaskan kepada manusia ma nuzila ilaihim, apa yang diturunkan kepada mereka tersebut. Berarti fungsi Rasulullah sebagai apa? Penjelas Al-Quran. Berarti sunnah Rasul itu yang menjelaskan Al-Quran. Kayaknya enakan pakai ini ya. Oh gitu. Jadi sunnah adalah yang menjelaskan Al-Quran. Makanya dari itu kalau ada orang yang berkata, kita nggak butuh sunnah, cukup Al-Quran. Bagaimana kita akan memahami Al-Quran, Pak? Apa ada di dalam Al-Quran sholat subuh 2 rakaat? Apa ada di dalam Al-Quran sholat itu dimulai dari takbiratul ihram sampai salam? Ada? Tidak ada. Apa ada dalam Al-Quran nisab zakat? Tidak ada. Iya enggak? Iya. Maka orang yang menolak sunnah berarti dia sudah menolak Al-Quran. Bahkan ia sudah menolak Islam secara keseluruhan. Maka mereka disebut ahlu sunnah. Kenapa? Karena mereka berpegang kepada sunnah Rasul. Sunnah Rasul bagi mereka segala-galanya. Al-Quran dan sunnah bagi mereka number one. Di atas ucapan siapapun, di atas ucapan manusia. Karena firman Allah dan sabda Rasulullah itu adalah wahyu. Sedangkan wahyu lebih tinggi daripada pendapat manusia. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, jangan mendahului Allah dan Rasulnya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 1. Di sini Allah melarang kita untuk mendahului Allah dan Rasulnya. Apa maksudnya mendahului? Ya, kata Ibnu Abbas, ay la taqulu khilafa ma qalahu Allah wa rasuluh. Artinya jangan kalian mengucapkan kata-kata yang tidak sesuai dengan firman Allah dan sabda Rasulullah SAW. Lalu Allah berfirman di ayat yang kedua dalam surat Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara Nabi. Wala tajharu lahu bil qaul kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Dan jangan kalian mengeraskan suara kalian kepada Rasulullah sebagaimana kalian mengeraskan kepada sebagian yang lain. Supaya apa? Supaya Allah tidak membatalkan amalan kalian. Lihat, kata Syekh Ibn Sa'di, mengangkat suara melebihi suara Rasul itu bisa membatalkan amal. Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat kita di atas pendapat Rasul? Bagaimana kalau kita mengangkat pendapat seseorang di atas pendapat Rasul? Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ya kita ahlu sunnah wal jamaah dan siapapun yang mengaku ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh mendahulukan ucapan siapapun di atas ucapan Allah dan Rasulnya. Dan ini yang dinasihati oleh para ulama kita. Al-Imam Asy-Syafi'i, kenal Imam Syafi'i? Siapa yang nggak kenal? Orang Indonesia semua pasti ngaku mazhab Syafi'i, benar nggak? Siapa namanya? Katanya mazhab Syafi'i, kenal Imam Syafi'i. Ada yang tahu namanya siapa? Muhammad bin Idris. Lahir tahun berapa, Pak? Lahir tahun 150, wafat tahun berapa? 204 Hijriah. Imam Syafi'i rahimahullah ini, Masya Allah, nasihat-nasihatnya untuk berpegang kepada sunnah luar biasa. Imam Syafi'i berkata, idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul fal qaulu ma qalahu rasul. Apabila kalian mendapatkan dalam buku saya ini pendapat saya yang bertabrakan dengan sabda Rasulullah, fal qaulu ma qalahu rasul, maka yang kalian harus ambil adalah sabda Rasulullah.
Fadribu qaulil haid, buang jauh-jauh pendapatku. Subhanallah. Imam Syafi'i memberikan kepada kita sebuah bimbingan yang dahsyat, Pak. Bahwa kalau ucapan Imam Syafi'i bertabrakan dengan sabda Rasul, yang harus kita dahulukan siapa? Kalau itu Imam Syafi'i, imam terbesar dalam mazhab Syafi'i, apalagi ucapan kiai, Pak. Apalagi ucapan ustadz, Pak. Ucapan kiai, ustadz, siapapun kalau bertabrakan dengan sabda Rasul, kata Imam Syafi'i apa? Buang jauh-jauh, ambil ucapan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wah, berarti kita nggak butuh ulama. Kata siapa? Kita butuh ulama, Pak. Karena ulama yang paling tahu tentang Al-Quran dan tapi ulama bukan dijadikan alat untuk menolak Al-Quran dan hadis. Ulama itu wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis, bukan tujuan. Sementara banyak diantara kita, Pak, menjadikan ulama itu sebagai tujuan. Seakan-akan ucapan ulama nggak mungkin salah. Ini kata ulama fulan. Ya, akhi, iya, baik. Ulama fulan berkata A, ulama fulan berkata B. Sama-sama ulama loh. Ya nggak, Pak? Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Imam Malik bin Anas. Imam Malik ulama mazhab apa? Maliki. Ya kan? Imam mazhab Maliki Imam Malik bin Anas. Beliau murid daripada Imam Malik. Tapi Imam Syafi'i tidak mengikatkan diri kepada mazhab gurunya. Beliau mengikatkan tidak? Imam Syafi'i pernah berkata, jangan keluar dari mazhab Maliki ya. Nggak pernah, Pak. Justru beliau berdiri sendiri dalam apa? Ijtihad dan fatwa. Sehingga kemudian fatwa-fatwa beliau dicatat dan banyak murid-muridnya, banyak pembela-pembelanya, jadilah mazhab Syafi'i. Imam Syafi'i juga berguru kepada murid-muridnya Abu Hanifah yang merupakan imamnya mazhab Hanafi. Imam Syafi'i berguru kepada muridnya Abu Hanifah, siapa dia? Al-Qadhi Abu Yusuf. Demikian pula Muhammad bin Al-Hasan. Dan banyak mengambil ilmu Abu Hanifah dari dua orang ini. Tapi subhanallah, Imam Syafi'i rahimahullah, di zaman beliau, Pak, dikenal sebagai apa, Pak? Nasirul hadis, pembela hadis. Imam Syafi'i terkenal sebagai apa? Pembela hadis. Memang demikian, Ahlus Sunnah itu harus membela hadis. Ya. Kenapa? Siapapun yang mengaku dirinya Ahlus Sunnah, dia harus cinta sunnah. Cinta apa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan ngaku Ahlus Sunnah, tapi melihat orang jalanin sunnah kayak gimana gitu. Melihat orang berjenggot, teroris. Padahal Rasulullah berjenggot nggak, Pak? Berjenggot, Pak. Rasulullah menganjurkan umatnya berjenggot nggak? Menganjurkan, Pak. Tapi kenapa kita ngelihat yang berjenggot kayak apa gitu? Anak buah Imam Samudra, anak buah. Aduh, ya, katanya saya Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah harus cinta sunnah dong. Kalaupun Bapak tidak berjenggot, setidaknya Bapak tidak membenci orang yang berjenggot. Ya, melihat orang yang cingkrang, banjir di mana, Kang? Padahal yang menganjurkan untuk di atas mata kaki siapa? Rasulullah. Rasulullah yang mengatakan, ma asfala minal ka'bain minal izar fa finnar. Apa-apa yang melebihi mata kaki dari kain maka tempatnya di neraka, kata Rasulullah SAW. Utsman bin Affan ketika keluar rumah, sarungnya di pertengahan betis. Lalu Utsman berkata, beginilah dulu Rasulullah berpakaian. Sementara kita ngelihat yang cingkrang, melotot. Iya, aneh ini, ajaran mana ini? Jangan-jangan Wahabi. Iya. Saudaraku, itu ajaran Rasul, bukan ajaran Wahabi. Melihat perempuan bercadar, ya. Kenapa, Pak? Karena di masyarakat kita yang namanya cadar itu kan nggak apa sih, nggak masyhur lah, hampir nggak ada gitu ya. Pas ngelihat yang bercadar, ninja.
Ya. Padahal cadar itu adalah dianjurkan oleh Rasul. Bahkan pendiri Nahdlatul Ulama NU, Kiai Haji Hashim Asy'ari, beliau termasuk yang mewajibkan cadar. Iya Pak. Maka dari itulah saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, kalau kita ngaku Ahlussunnah, kita harus cinta sunnah. Kita berusaha untuk menghidupkan apa? Sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru disebut Ahlussunnah. Jangan ngaku Ahlussunnah kalau masih benci sama sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan ngaku Ahlussunnah kalau ternyata perbuatan kita masih sangat jauh daripada sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang Ahlussunnah itu cuma ngaku-ngaku doang? Kalau ngaku-ngaku semua orang bisa, Pak? Iya enggak? Iya, semua orang bisa. Ya Ahlussunnah wal Jamaah. Apa itu al-jamaah? Al-jamaah dalam bahasa Arab dari kata jamaah yajma'u, artinya mengumpulkan. Secara bahasa jamaah itu artinya perkumpulan. Ini secara bahasa ya. Adapun secara istilah ditafsirkan oleh Rasulullah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dalam sunannya, demikian pula Al-Hakim dalam Mustadraknya. Ketika Rasulullah mengabarkan umat Islam berpecah belah menjadi berapa golongan, Pak? 73 golongan. Rasulullah mengabarkan yang selamat berapa, Pak? 1. Siapa mereka ya Rasulullah? Kata Rasulullah, humul jamaah. Mereka itu al-jamaah. Siapa mereka al-jamaah? Kata Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Yaitu yang aku dan para sahabatku di atasnya. Itulah al-jamaah. Jadi al-jamaah ditafsirkan oleh Rasulullah apa? Yang aku dan para sahabatku di atasnya. Berarti kita, siapapun yang mengaku dirinya al-jamaah, ahlus sunnah wal jamaah, berarti dia harus mengikuti para sahabat. Ya tidak? Iya. Kenapa para sahabat, Pak? Karena para sahabat generasi yang terbaik. Bapak yakin itu? Wajib diyakini, Pak. Satu-satunya generasi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran siapa? Para sahabat. Rasulullah Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 100. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radu an. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka di sini siapa? Muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah ridho kepada mereka. Allah ridho kepada muhajirin dan ansar, dan Allah ridho kepada orang yang mengikuti muhajirin dan ansar. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i, Pak, termasuk ulama yang paling keras dalam masalah apa? Berpegang kepada pemahaman sahabat. Rabi' bin Sulaiman, murid Imam Syafi'i, meriwayatkan Imam Syafi'i berkata begini, memuji para sahabat. Waqad asnallahu tabaraka wa ta'ala ashab Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi kitabihi wa ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah memuji para sahabat dalam Al-Quran dan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Imam Syafi'i berkata apa? Wa hum fauqana fi kulli ilmin wa aqlin wa dinin wa ijtihadin wa istinbatin wa istidrak. Mereka para sahabat di atas kita. Kita di sini maksudnya Imam Syafi'i, bukan kita ini, Pak ya. Imam Syafi'i berkata, mereka para sahabat di atas kita. Kalau Imam Syafi'i ngomong gitu, apalagi kita yang ilmunya, aduh, nggak sekukunya Imam Syafi'i, Pak. Mereka para sahabat, kata Imam Syafi'i, di atas kita dalam setiap ilmu, akal, pemahaman, agama, ijtihad, istinbat dan istidrak. Wa ara'uhum lana Ahmad, dan pendapat mereka lebih terpuji untuk kita, kata Imam Syafi'i. Wa aula lana min ara'ina li anfusina, dan lebih layak untuk kita ikuti daripada pendapat kita sendiri. Sampai Imam Syafi'i begitu, Pak.
Bahkan dalam kitab beliau yang berjudul Ar-Risalah, demikian pula kitab Imam Syafi'i yang berjudul Jima'ul Ilm, beliau memberikan sebuah kaidah. Apabila seorang sahabat berpendapat dan ternyata tidak ada sahabat lain yang menyelisih sahabat ini, fahuwa indana hujjah, kata beliau, maka menurut kami, kata Imam Syafi'i, itu hujjah, dalil, Pak. Sampai demikian Imam Syafi'i rahimahullah. Maka dari itulah muridnya Imam Syafi'i yang bernama Imam Ahmad mengikuti jejak kaki Imam Syafi'i. Imam Ahmad berkata dalam kitab beliau Aslus Sunnah, min usulis sunnati indana at-tamasuk bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di antara pokok sunnah di sisi kami, berpegang kepada apa yang dipegang oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i pun juga mengambil dari gurunya Imam Malik, di mana Imam Malik pun juga menyuruh untuk kembali kepada pemahaman para sahabat, karena mereka yang menyaksikan wahyu turun. Al-Quran, Pak, dan hadis bahasanya mereka sehari-hari. Mereka melihat Rasulullah mempraktekkan langsung Al-Quran dan hadis. Mereka mendengar langsung penafsiran Rasulullah SAW. Tentu mereka lebih tahu dong dari kita, ya nggak? Tentu para sahabat lebih paham tentang agama dari kita, Pak. Maka pemahaman siapapun yang tidak mengikuti pemahaman para sahabat menyimpang. Siapapun yang tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat tersesat jalan. Maka berarti, Pak, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu siapa? Disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka yang berpegang kepada sunnah Rasul dan berpegang kepada pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh ulama madhab dari imam yang 4 sepakat dasar ini, baik madhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, semua sepakat merujuk pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi inilah, Pak, yang disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi, Pak, kalau Bapak ada orang ngaku saya aswaja, apa itu aswaja? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maaf, ini bukan sebatas pengakuan ya. Siapapun yang mengaku aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah harus dilihat gimana nih akidahnya dia, ibadahnya, akhlaknya, muamalahnya. Apakah sesuai dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apakah sesuai dengan pemahaman para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?